Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Salam kenal dengan saya Sandi Kurniawan. Saya adalah seorang profesional yang bekerja di dunia retail, consumer goods maupun bahan bangunan selama 25 tahun terakhir. Saya dulu bersekolah di ITS, mengambil jurusan teknik kimia dan juga mengambil S2 di Magister Manajemen UNER. Saya akan coba berbagi pada rekan-rekan semua mengenai dunia sales. Kalau kita berbicara mengenai dunia sales, yang terbayang bagi kita adalah bagaimana kita mendapatkan customer, bagaimana kita mendapatkan order dari orang lain, bagaimana kita mendapatkan pembelian dari orang lain dan menghasilkan uang, gitu ya. Uang ini akan menjadi bagian pemasukan dari perusahaan, dan uang ini yang akan menggaji kita semua yang bekerja di perusahaan. Bukan hanya orang sales, tapi juga orang marketing, orang-orang di pabrik, dan seluruh organisasi yang ada dalam suatu perusahaan. Saya pernah bekerja di Nestle. Saya dulu pertama kali mengawali pekerjaan di pabrik dan juga pernah berkarir di supply chain dan di implementasi program SAP atau ERP. Dan selama 5 tahun terakhir saya di Nestle, saya bekerja di bidang sales. Yang saya bayangkan pada waktu itu, sales itu adalah profit center, ya. Sementara yang lain-lain, bagian keuangan, bagian human resource, bagian pabrik, bagian lain selain bagian sales itu sebenarnya kalau saya istilahkan yang gampang adalah cost center. Kenapa sales kita sebut profit center? Karena dari sales lah penjualan atau pemasukan dari perusahaan itu didapatkan, gitu ya. Dari sales lah kita bisa menjual produk susu Denko waktu saya di Nestle, saya bisa menjual produk Pepsodent waktu saya di Unilever, saya bisa menjual produk Baygon waktu saya di Baygon, dan saya bisa menjual pipa Rucika pada waktu saya bekerja di Rucika. Penjualan itu menghasilkan uang yang akan masuk sebagai omset perusahaan dan sebagai profit atau keuntungan bagi perusahaan. Jadi berkarir di sales itu sangat menarik. Namun di sales bukan hanya sekedar kita menjual barang, ya. Ada fungsi-fungsi teman-teman yang berada di front line atau garis terdepan untuk menjual barang, ya. Mereka bisa berjualan pipa seperti saya di Rucika, bisa berjualan mobil seperti sales representative, bisa berjualan asuransi, bisa juga menjadi sales promotion girl, menjual produk atau menawarkan produk, memberikan produk knowledge kepada konsumen di toko, bermacam-macam. Itu yang saya sebut sebagai frontline sales. Tapi sebenarnya sales juga ada bagian-bagian yang mensupport tim frontline tersebut. Misalnya sales development, itu yang tugasnya adalah memberikan training, memberikan arahan atau strategi bagaimana berkembangnya organisasi, bagaimana mengembangkan distribusi produk, lebih banyak toko, lebih banyak cabang-cabang, lebih banyak tim lagi untuk bisa menghasilkan omset atau penghasilan perusahaan yang lebih besar. Ada juga fungsi trade marketing yang melakukan perencanaan dan melakukan eksekusi dari program-program promo perusahaan, gitu ya. Ada lagi fungsi channel development atau sales development yang bertugas untuk mengembangkan organisasi perusahaan, mengembangkan channel-channel atau outlet-outlet baru. Ya, misalnya kalau ambil contoh di Nestle ya dulu ya. Kita berjualan ke toko susu, ya. Kita berjualan ke supermarket, minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Tapi kita juga berjualan Nescafe misalnya, karena Nestle juga berjualan Nescafe kopi melalui outlet-outlet hotel, restoran dan catering seperti misalnya di Kentucky Fried Chicken, lalu di bermacam-macam outlet-outlet fast food yang di sana menyediakan Nescafe dan Milo yang ada di vending, ya. Kita juga berjualan ke vending mesin provider, di mana kita menjual misalnya Nescafe kaleng dan Milo kaleng ke dalam mesin-mesin vending. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke luar negeri, ke Jepang misalnya, itu banyak sekali di vending. Bahkan jumlah vending mesin di Jepang itu lebih banyak dari jumlah orang di Jepang, gitu ya. Jadi banyak sekali channel-channel, banyak sekali tipe-tipe outlet yang akan bisa berkembang. Kalau kita di dunia otomotif, penjualan mobil, ya channelnya itu bisa aja kayak channel pribadi, ya, di mana kita membuka toko yang nanti diharapkan konsumen berbelanja ke toko. Bisa juga kita bekerja sama dengan corporate atau perusahaan untuk menawarkan perusahaan mobil-mobil kita untuk keperluan penyediaan mobil bagi karyawan. Karena kan kalau di perusahaan ada car ownership program misalnya. Jadi tiap
orang memperoleh kendaraan gitu ya. Seperti tim sales, dia memperoleh kendaraan dinas untuk dia bisa berkeliling ke customer gitu ya. Jadi dunia sales ini luas, menarik, dan pastinya oke ya. Saya doakan rekan-rekan semua bisa berkarir di dunia sales, karena dunia sales itu sangat luas sekali, banyak peluang di sana, banyak challenge-nya di sana, dan sales tidak akan mati sampai kiamat. Nah, ya, pasti orang akan butuh orang sales, karena Anda berjualan produk apapun pasti butuh tim sales untuk menjualnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.